Halo semua, pernahkah kamu mendengar istilah tidur sambil berjalan? Atau mungkin kamu sendiri pernah atau kenal yang seperti itu? Kondisi ini dalam ilmu kedokteran disebut sleepwalking. Di video ini, kita akan bahas apa itu sleepwalking, kenapa bisa terjadi, bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Yuk, kita mulai. Sleepwalking adalah gangguan tidur di mana seseorang bergerak, bangun dari tempat tidur, berjalan, atau melakukan aktivitas lain saat masih dalam tidur. Artinya, dia belum sadar sepenuhnya. Penyebab dan faktor resiko. Berikut beberapa penyebab dan faktor yang memperbesar kemungkinan seseorang mengalami sleepwalking. 1. Genetik atau riwayat keluarga. Ada kecenderungan jika orang tua pernah sleepwalk, anak lebih mungkin mengalami juga. 2. Kurang tidur. Dapat membuat tubuh terpaksa memperbanyak tidur dalam untuk mengejar defisit. Ini bisa memicu episode sleepwalking. 3. Stres dan kecemasan. Pikiran yang tegang atau stres berat bisa mempengaruhi pola tidur dan memicu terjadinya peralihan yang tidak tuntas dari tidur dalam ke tidur ringan atau bangun. 4. Obat-obatan dan zat-zat tertentu. Beberapa obat tidur, antidepresan, atau zat seperti alkohol bisa memicu sleepwalking. 2. Gangguan tidur lain, misalnya sleep apnea, restless leg syndrome. Kalau tidur terganggu terus, peluang sleepwalking bisa naik. Bahaya atau resiko. Walau sering dianggap ringan atau lucu, sleepwalking bisa membawa risiko. Terjatuh, terbentur benda, cedera fisik lainnya, membuka pintu atau pergi keluar rumah tanpa sadar. Resiko keamanan. Kualitas tidur terganggu bisa menyebabkan kantuk berlebihan di siang hari, gangguan kognitif ringan, stres psikologis atau rasa malu jika ada perilaku yang di luar kendali. Berikut tips agar sleepwalking bisa dikurangi atau ditangani. 1. Menjaga higiene tidur yang baik. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Hindari nonton gadget atau layar terang segera sebelum tidur. Pastikan lingkungan tidur nyaman, gelap, tidak berisik, suhu ideal. 2. Kurangi stres dan kecemasan. Relaksasi sebelum tidur, meditasi ringan, mendengarkan musik lembut. 3. Cukup tidur. Jangan sering begadang. Jangan biarkan jam tidur terlalu bergeser ke waktu yang ekstrim. 4. Penyesuaian obat atau zat. Jika kamu memakai obat tertentu, istirahatkan jika perlu, konsultasi dokter jika obat itu dicurigai memicu sleepwalking. Hindari alkohol atau konsumsi zat yang mempengaruhi tidur. 5. Tindakan antisipatif. Ada metode schedule awakening atau membangunkan diri sendiri sekitar 15-30 menit sebelum waktu biasanya terjadi episode sleepwalking yang terbukti membantu. Keamanan lingkungan. Pastikan tidak ada benda tajam di sekitar tempat tidur. Kunci pintu dan jendela jika perlu. Jangan menggunakan ranjang susun jika anak yang sering sleepwalking. Konsultasikan ke tenaga medis bila sleepwalking terjadi sering, resiko cedera tinggi, ada gangguan tidur lain yang dicurigai, menyebabkan gangguan kualitas hidup. Jadi, sleepwalking bukan hanya sekedar jalan-jalan pas tidur yang lucu. Ia punya dasar medis, bisa berbahaya, dan ada cara untuk mengatasinya. Dengan gaya hidup yang sehat, tidur cukup dan pengaturan lingkungan yang aman, kita bisa meminimalisir risikonya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus membahas topik-topik menarik dan bermanfaat. Komen juga kalau kamu punya pengalaman sleepwalking atau pertanyaan, siapa tahu kita bisa bahas lebih lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa!